dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih buta jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Ku tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, berjumpa kembali dalam Voice of Hope. Kali ini temanya berjudul Roh Kudus memberikan kemerdekaan dari kuasa dosa. Pembacaan firman-Nya dari 1 Yohanes 3 ayat 6-9. Saudara-saudara terkasih, bagian firman Tuhan hari ini menolong kita memahami satu kebenaran penting. Orang hidup di dalam Kristus akan menunjukkan hidup yang berbeda. Rasul Yohanes menegaskan bahwa iman kepada Yesus bukan hanya pengakuan di mulut, tetapi harus terlihat dalam cara kehidupan sehari-hari. Poin pertama, tinggal di dalam Kristus berarti meninggalkan kehidupan dosa. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 6. Yang dimaksud bukan orang yang percaya yang tidak pernah jatuh dalam kesalahan, tetapi maksudnya adalah kita tidak lagi hidup dalam dosa sebagai kebiasaan dan gaya hidup. Orang yang tinggal di dalam Kristus akan membenci dosa, mau bertobat, dan rindu hidup benar di hadapan Tuhan. Poin kedua, dosa bukan sekedar kesalahan, tetapi pelanggaran terhadap kehendak Allah. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Dosa bukan hanya soal kebiasaan buruk, kelemahan karakter, atau kesalahan kecil.
Dosa adalah sikap hati yang melawan kehendak Allah. Karena itu orang percaya tidak boleh menganggap dosa seperti hal biasa. Poin ketiga, Kristus datang untuk menghapus dosa. Firman Tuhan berkata, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5. Yesus datang bukan hanya supaya kita diampuni, tapi supaya kita dilepaskan dari kuasa dosa dan hidup dalam kemenangan. Keselamatan bukan hanya tentang masuk surga nanti, tetapi tentang hidup yang dipulihkan hari ini. Poin keempat, identitas baru, lahir dari Allah. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. 1 Yohanes 3 ayat 9. Saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, kita menerima hidup baru. Alkitab menyebut sebagai benih ilahi di dalam diri kita. Artinya, ada roh Allah yang bekerja, ada hati yang baru, ada kerinduan baru untuk hidup benar. Bukan lagi karena takut dihukum, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Aplikasi bagi kita hari ini seperti apa? Melalui firman ini kita diajak untuk bertanya dengan jujur. Apakah kita bersungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus? Apakah ada dosa yang masih kita pelihara? Atau saya sedang berjuang? Atau kita sedang berjuang untuk meninggalkan dosa tersebut bersama Tuhan? Firman Tuhan hari ini mengingatkan, orang percaya bukan orang yang sempurna, tetapi orang yang tidak mau berdamai dengan dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup dalam Kristus berarti hidup dalam terang. Mari kita belajar setiap hari, datang kepada Tuhan, bertobat sungguh, dan membiarkan Roh Kudus menuntun hidup kita. Kiranya hidup kita menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh lahir dari Allah dan tinggal di dalam Kristus. Amin. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku.